Tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Cukup jelas suara saya nggih? Saya di podium apa di sini? Kalau di podium itu biasanya ngumumkan kenaikan BBM itu di situ. Terus biasanya apalagi ini di gedungnya yang punya itu biasanya terus ngasih kuis, sebutkan nama-nama ikan gitu biasanya. Kalau sudah ya sudah, sana sepedanya diambil, itu biasanya gitu. Ini yang punya kan beliau kan ya. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kesane agak aman nyaman. Kalau saya duduk kursi boleh nggak? Nih, saya nyuwun kursinya setunggal. Sing di pinggir dhewe mboten ganggu. Nggih. Kabeh do rebutan kursi niki kursi kok tinggur nggih. 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 Niki soalnya sambung menyambung. Saya harus khutbah Jumat di Jogja ini nanti. Ada khutbah Jumat di Masjid Agung Jogja, terus ada Zoom jam 1, terus 14 peringatan tahun baru Hijriah di Semarang nanti malam. Baru pakai jadi sambung menyambung tadi malam sampai jam setengah 12 di makam haji. Jadi sambung menyambung terus. Jadi mohon maaf saya duduk nggak apa-apa nggih? Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim la tarkabunna tafaqun an tabaq. Alaya sotaqalladhi marsodasul karim wa nahnu ala dhalika minasaidin wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya taklimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Para orang tua kami, guru-guru kami, senior kami, ada rawuh Bapak Rektor Unisba, Bapak Camat, Masya Allah, harusnya sambutan malah ngisi pengajian. Itu yang mau saya sampaikan tentang perjalanan ilmu malah susah. Kalau camatnya santri itu malah jadi itu ngambil. Kalau gitu saya yang sambutan aja kalau gitu ya. Ketua EPHI dari Kemenak, dari KUA, saya kalau lihat KUA itu jadi pengen lagi Pak, Masya Allah biasa. Semua yang hadir, pokoknya semua yang hadir di sini mudah-mudahan dari Kapak Kesra yang baru, Ibu siapa tadi J. Pokoknya semuanya mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya diminta 2. Ini paket himat, 1 pengajian, 2 mengabiu bagio haji. Harusnya ngundangnya 2 kali. Ini 2 tema suruh bahas sekali. Ini paket himat itu. Tanda tangannya sekali tapi bahasnya 2 tema. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah memanggil manusia itu 3 kali. Setiap manusia hidup dipanggil Allah 3 kali. Pertama, Allah panggil ke rumahnya, yaitu setiap hari 5 kali. Itu panggilan Allah. Siapa yang bisa memenuhi panggilan Allah yang 5 kali ini, dipastikan dapat 5 pahala di 5 tempat. Halo?
Nah ini kalau pagi-pagi gini nih, kalau diajak serius, saya serius di sini, yang di belakang udah billahi taufik wal hidayah. Apalagi gak kelihatan dari belakang itu langsung bismika Allahumma akhir. Saya serius di sini, yang di belakang udah sampai Sidratul Muntaha, masya Allah biasa. Kelemahan orang Indonesia ini pertama kurang tawajuh, tidak fokus. Bahkan tidak fokusnya itu kadang-kadang lupa antara maksud dan mau'ud. Maksudnya apa, mautnya apa. Kadang-kadang haji saja itu tujuannya berhaji, tapi yang diingat-ingat bukan hajinya, tapi bagaimana, pokoknya di luar haji. Sama dengan orang kalau mau nikah, itu yang penting bukan kado, yang penting dapat pasangan. Jadi kalau ditanya kenapa kamu nikah? Cari kado. Keliru. Nikah itu cari pasangan. Nah ini harus diluruskan dulu. Jadi ada atau tidak ada kado tetap menikah. Makanya haji itu boleh Pak sambil dagang. Tapi kalau dagang sambil haji nggak boleh. Karena maksud utamanya harus haji. Bapak Ibu yang saya muliakan, makanya nanti kalau mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ketidakfokusan orang Indonesia ini, mohon maaf, sampai-sampai kalau umroh dan haji itu biasanya tipenya satu tamato. Tamato itu tangi mangan ngantuk, tangi mangan ngantuk. Minta didoakan dari tanah air, tapi lebih banyak tidurnya di sana. Kalau enggak Ismail itu istirahat makan hilang, istirahat makan hilang gitu. Ketemunya mesti nenggon mangan, nek ora ini. Kalau terlaksa di masjid, cari yang sandaran dan tiduran. Itu mesti haji dari Solo. Itu aja. Maka kalau kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid. Cari aja di tempat perbelanjaan di Pindaud. Itu isinya orang Indonesia semuanya ini. Makanya setiap bin Daud, mau di Aziziyah, mau bin Daud yang di Mekah, di Madinah, pasti kasirnya ada satu dari Indonesia. Pasti ada, karena paling banyak belanja orang Indonesia itu lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Yang kedua, biasanya haji itu kan amalan pribadi, tapi dilakukan secara berjamaah. Maka haji sebetulnya tidak ada imamnya. Tapi yang sulit membangun kebersamaan. Orang kita itu kalau sama-sama kerja bisa, kalau kerja sama biasanya kacau. Wong Islam itu kalau sama-sama kerja bisa, tapi kalau kerja sama biasanya malah pecah persaudaraan. Itu di mana-mana, pesantren mau apapun, kalau sudah mulai ada bikin sekolah, ada uangnya, pecah. Maka kebersamaan itu jadi kunci. Maka haji itu sebenarnya belajar tentang membangun kebersamaan. Halo? Nah, nggak responsif. Halo itu jawabannya hey. Halo? Nah, gitu. Hey. Halo, halo, hey. Hey, hey, halo. Halo, hey, halo. Halo he, halo he. Nah ini kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang ketiga, malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata langsung mana sih. Makanya 70% orang yang berhaji dari Indonesia itu kurang ilmu. Di manasiki, tapi kalau nggak ada pembimbingnya nggak sempurna ibadahnya. Manasik itu hanya bungen tua, mlebu kuping tengen, metu kuping tengen meneh, wong belum mlebu wis metu meneh, masalah. Nah, makanya perlu pembimbing ibadah. Kenapa? Karena jangankan yang reguler, yang plus itu udah 5 kali, 5 kali, bahkan kalau di bimbingan saya ada tesnya Bu. Ada tes, kalau belum lulus kasih manasik lagi.
Kasih manasik praktek. Jadi tidak hanya itu, supaya dia, karena ini amalan pribadi, maka tidak menggantungkan orang lain. Maka kelemahan kita malas untuk berpikir. Makanya kalau kuliah di luar negeri, buktikan omongan saya. S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Nanti kalau cari orang Indonesia gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Solo. Itu aja hanya. Persis. Berikutnya kurang kompak. Coba ini baru pulang haji, masih kompak apa enggak? Yang lama maupun yang baru masih kompak enggak? Sekarang kalau saya bilang satu, semuanya tepuk satu. Kalau saya bilang dua, tepuk dua. Kalau saya bilang tiga, tepuk tiga. Kalau saya bilang empat, nggak usah tepuk. Semuanya satu. Nah, nggak kompak kan? Haji baru sama haji lama aja, plok namanya. Ya. Satu, dua, tiga, satu, dua, satu, empat. Itu Pak Camat, tolong Pak Camat, nanti kalau ada bansos 14 orang ini jangan dikasih. Ini Banjarsari nggak maju karena 14 orang di sini. Ini kalau jadi pejabat potensial untuk korupsi. Karena nggak ada kegiatan main anggaran aja itu. 4 tuh nggak usah tepuk, Bu. Dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, nanti kalau cari istri jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu secara psikologis terbukti secara empiris itu biasanya kalau udah nikah cenderung kurang setia. Itu terbukti secara empiris, itu temuan psikologi modern. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Dia pisah, serius Bu, dia pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah, tapi kacamata nggak ada 2 jam, udah kiamat luar biasa. Ketinggalan kacamata kamar mandi aja buru-buru diambil, betul nggak? Apalagi wanita di Solo, Banjarsari. Sudah di dalam tidur aja, di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur. Bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan wajahnya bersinar, glowing, tapi mainan. Nah, pelakunya ada di situ, masalah luar biasa. Hari ini kita ingin bicara tentang haji. Kenapa? Karena amal ibadah itu mudah melakukannya, tapi sulit mempertahankannya. Haji itu yang sulit bukan ibadah hajinya, yang sulit menjaga kemakburan haji. Padahal haji mabrur itu Rasulullah mensabdakan, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, pejabat, sama caleg-caleg. Ya. Caleg-caleg itu kadang-kadang janjinya apa, kalau udah jadi terus lupa. Beda ini. Beda dengan PKB, kalau lupa terus jadi. Kalau anggota legislatif kalau jadi terus lupa. Makanya ini dulu sebelum, Masya Allah, Nabi mensabdakan haji itu kalau mabrur surga menunggu sebelum kita memasukinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Untuk itu pertama, mabrur itu ditentukan oleh 4 hal. Berapa Bu? 4. 1, diperbaiki dulu niatnya. Karena innamal a'malu biniat al umur bima qasidiha. Setiap perkara haji, mau sholat, mau puasa, semuanya tergantung niat. Dan ini rawan untuk di Solo dan sekitarnya. Karena haji ini menjadi atribut.
Haji ini menjadi label, menjadi prestisius. Hanya puasa yang bebas dari niat yang salah. Karena yang lain bisa salah niat. Sholat bisa untuk manusia. Maka wailul lil musholin, celaka orang sholat karena yuraun, karena ada riak. Sholat biasa-biasa, di belakang ada calon mertuanya, sholatnya digusuk-gusukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kulhu ina ini sabihisma, halataka, al-baqarah, al-imran, kadang-kadang hadis pun dibaca. Waladhdallin amin. An-Nabi Hurairah hadis kok dibaca. Ben ngerti nek wis haji, dia lulusan UIN SAG, sarjana alam gaib, luar biasa. Dia LC, lulusan Cairo, masya Allah, luar biasa. Bisa untuk pamer. Sedekah apalagi, kadang-kadang nyumbang masjid satu sak semen minta difoto, itu pun minta sertifikat, itu pun diulangi karena blitnya nggak nyala. Haji juga begitu. Kadang-kadang diundang pengajian nggak datang gara-gara undangannya kurang haji. Ayo ditulis. Ini udah saya tulis, haji saya 3 kali. Ayo, haji mana? Biar tahu kalau sudah haji, langsung kamar tamu dikasih sajadah, gambar Mekah, gambar Madinah. Biar semua orang tahu bahwa dia pernah haji. Sajadah kok di tembok. Ini sholat piye? Mungkin yang sholat cecak, masya Allah, atau seperti ada nggak yang seperti itu? Ada, orang Banjarsari juga, saya tahu persis orangnya. Saya pernah bertamu kok. Itu sajadah kok neng tembok, gini sholat piye, masya Allah. Bisa. Hanya puasa Asya muli wa ana ajribi. Puasa ini hanya untukku, aku yang melihatnya, menilainya. Karena puasa dipamerkan apanya? Kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Lemu banget atau poso. Kalau itu ya, kayaknya ya itu masih yang diambil bisa. Ada enggak orang yang kurus tapi rajin puasa? Ada enggak? Adakah orang yang gemuk tapi rajin puasa? Ada enggak? Jalannya miring banget, puasa nih, enggak, itu keselio. Bau mulutnya ababil luar biasa. Enggak, itu cuma enggak gosok